Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa pagi hari ini dalam Lintas Tanjung Pinang Pagi, edisi hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi hari ini kita akan membahas, mengupas tentang awas mafia tanah. Pendengar, sebenarnya pagi hari ini kami mengundang Pak Kajari ya, Pak Joko, berhubung beliau saat ini juga ada tugas di Jakarta atau mengikuti Zoom bersama dengan Kejaksaan Agung, maka beliau hari ini mungkin belum sempat hadir ya. Next kita tunggu kehadiran beliau. Baik, kita pagi hari ini membahas awas mafia tanah bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, ada Pak Bambang Prasongko ST. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Surhardi. Baik, dan apa kabar? Selamat pagi para pendengar RRI seluruhnya. Baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya, pendengar, kasus mafia tanah akhir-akhir ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat baik di nasional maupun di daerah. Bahkan di Kabupaten Bintan sendiri ada 3 perkara mafia tanah dan sudah ditangani Polres Bintan dan menetapkan 16 orang jadi tersangka. Dalam kasus mafia tanah tentu ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Kata Kejagung, jangan takut untuk melaporkan ya kalau ada mafia tanah. Baik, kita akan membahasnya dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Apriani. Yani, apa kabar Yani? Selamat pagi, baik Pak. Baik ya, oke. Yani, kita tanya nih dengan Pak Bambang. Pak Bambang nih, Pak Bambang. Akhir-akhir ini memang kasus ini mencuat Pak ya, di media, di daerah, di nasional. Oke, kalau boleh kita tahu Pak Bambang, kasus mafia tanah di Kota Tanjung Pinang sendiri ini kira-kira ada nggak Pak yang terekspos, yang mencuat dan merugikan masyarakat gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Surhardi dan Mbak Yani dan para pendengar RRI yang saat ini sedang mengikuti kami pembicaraan ini. Nah, memang kalau kemudian dilihat dari kondisi di Kota Tanjung Pinang, Pak ya, saat-saat ini kita tidak melihat, mungkin belum Pak ya, belum, artinya belum ada proses-proses yang kemudian sampai heboh, sebagaimana yang tadi Pak Mas Surhardi sampaikan di Bintan sudah ada case yang kemudian diangkat. Nah, untuk di Tanjung Pinang sendiri kita belum melihat ada proses itu, tapi saat ini kita di BPN itu, di Kementerian ATR itu bekerja sama dengan Polda Pak, dalam rangka terkait dengan Satgas Mafia Tanah. Nah, Satgas Mafia Tanah itu kita bersama-sama dengan Polda melihat kasus-kasus pertanahan yang ada di Tanjung Pinang yang kemudian mungkin itu melibatkan atau terkait dengan mafia tanah. Nah, tahun ini ada satu kasus yang kemudian sudah diangkat tapi belum sampai penentuannya Pak, baru sebatas pengkajian saja. Kasus yang di mana itu? Itu yang di Tanjung Pinang, saya tidak hafal kasus persisnya Pak ya, tapi ada satu kasus yang sudah dibahas dengan Polda sih. Oke, baik. Jadi ada satu kasus di Tanjung Pinang ya, luar biasa. Jadi kalau ini katakanlah kita mungkin dari awalnya prosedur, mekanisme, cara mengurus tanah itu. Nah, bagaimana ini Pak Bambang itu supaya tanah tadi katakanlah tidak bertumbang tindih ya. Kalau katakan ada surat tanah ya, sampai dimiliki lebih dari satu orang. Nah, siapa yang berhak memiliki surat tanah atau sertifikat itu? Baik, begini Pak. Kalau kita bicara soal tanah ini Pak ya, jadi kemudian di Tanjung Pinang ini kan luasnya tidak banyak Pak ya, tidak besar. Yang kemudian dari luas Tanjung Pinang itu juga bagian, kalau kita bicara tanah sesungguhnya ini bukan hanya domainnya Kementerian ATR, tapi kemudian ada bagian yang kemudian menjadi bagiannya
institusinya, teman-teman dari kehutanan. Itu kalau kita bicara luasan itu ada 30% harusnya itu menjadi bagiannya APL lah, yang bagiannya kehutanan. Nah sisanya itu menjadi bagiannya Kementerian ATR, yang kemudian juga di sana ada pertambangan. Sehingga kemudian kebutuhan terhadap tanah itu memang luar biasa. Nah terkait dengan proses di kita itu, BPN itu menjadi garda terakhir dalam rangka memberikan bukti kepemilikan hak atas tanah, gitu Pak ya. Artinya BPN bukan orang yang pertama atau institusi pertama yang kemudian melahirkan dasar penguasaan. Tapi itu diawali mulai dari tingkat terbawah, mulai dari RT, RW, yang kemudian diregister oleh lurah. Nah proses itu dari lurah kemudian barulah diajukan permohonan ke kantor pertanahan. Sehingga ketika kita melihat, kalau kemudian orang stigma saat ini melihat, oh kok bisa sertifikat itu tumpang tindih, itu bisa kami pahami pasti dasar penguasaannya itu tumpang tindih. Sehingga ujungnya yang kami proses juga tumpang tindih. Awalnya tadi ya? Ya, pasti diawali dari dasar penguasaan yang tumpang tindih. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak yang bisa saya jelaskan, Pak. Artinya kemudian di kami, di BPN sendiri itu proses pemetaan tidak seperti saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang sudah canggih, itu jangan dibandingkan kondisi ini sama dengan waktu BPN lahir, Pak, tahun 60. Jadi penerbitan sertifikat itu bukan hanya saat ini, Pak ya, tapi kemudian mulai dari BPN dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu sudah ada sertifikat-sertifikat yang keluar, yang diterbitkan dengan kondisi pada saat itu. Sehingga kemudian kondisi saat itu tidak sebaik sekarang. Sehingga kemudian sekarang ini kami dari Kementerian ATR itu sedang berbenah untuk melakukan validasi terhadap semua sertifikat yang lahir mulai dari tahun 60 sampai sekarang. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Sehingga kemudian ini perlu juga peran serta dari pemegang-pemegang sertifikat yang sudah ada. Bagaimana kemudian sertifikat-sertifikat mereka itu dipastikan apakah sudah valid di BPN-nya. Maka kemudian di kita ini sekarang itu sosialisasi kita gencar dengan kegiatan validasi. Jadi masyarakat-masyarakat yang saat ini sudah pegang sertifikat, ayo tolong dipastikan, Pak. Pastikan keasliannya, pastikan bahwa bidang tanah yang di atas sertifikat itu sudah dipetakan oleh BPN. Kita punya aplikasi banyak, Pak. Aplikasi ada Sentuh Tanahku yang kemudian kita bisa melihat. Nah, memang kemudian saat ini masyarakat mungkin belum banyak paham dengan aplikasi-aplikasi yang sudah kami bangun di kementerian untuk kemudian memberikan peran masyarakat untuk terlibat di dalam pembenahan data-data di kami, gitu, Pak ya. Nah itu yang satu hal yang juga kemudian ketika kita bicara perbaikan persoalan pertanahan di Indonesia, khususnya di Tanjung Pinang itu, maka kemudian perlu terlibat semua pihak mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Artinya dari desa, dari RT harus paham dulu nih, Pak, proses-proses kenapa sih kemudian surat dasar penguasaan bisa tumpang tindih. Itu poinnya itu tuh, Pak. Saya juga ingin tahu nih, berarti surat yang pertama tadi yang dimiliki katakanlah oleh A ya, berisinya A. Di BPN itu sudah terdata, sudah terdeteksi bahwa memang ini miliknya A. Kemudian ada pihak lain di lokasi lahan yang sama ingin menguasai tanah tersebut, tapi yang mengurus orang pihak lain. Apakah pihak BPN ini juga sudah mengetahui kalau memang surat yang akan ditumpang tindihkan tadi milik si A tadi? Nah, tadi Pak, ini seperti yang saya sampaikan bahwa sekarang ini perlu kami sampaikan kondisi data pertanahan di kami. Itu di kita itu ada data fisik. Data fisik itu terkait dengan pemetaan bidangnya. Ada juga data yuridis. Data fisik dan data yuridis ini harus sama, harus valid, harus nyambung, tidak kemudian bertabrakan atau tidak sesuai. Nah, sekarang ini kita sedang membangun itu. Jadi bagaimana sertifikat yang sudah ada mulai dari tahun 60 sampai sekarang itu kami petakan kembali. Kami petakan. Nah,
belum seluruhnya Pak dipetakan. Kalau kondisi data di KKP kami itu baru untuk validasi persil itu baru mencapai 62-an atau 60-an%. Artinya apa? Artinya masih ada 38% lebih yang itu kemudian belum terpetakan. Nah, yang belum terpetakan itulah yang berpotensi orang bisa mendaftarkan lagi di atas tanah itu. Itu bisa terjadi juga tidak bisa serta-merta begitu Pak. Ketika dia tidak terpetakan, apakah kemudian dia jadi bisa ditumpang tindihkan? Tidak juga. Artinya ketika BPN memberikan hak atas tanah, bukti kepemilikan itu sesungguhnya adalah itu menguatkan penguasaan fisik. Maka poin pentingnya adalah penguasaan fisik dulu tuh Pak. Penguasaan fisik yang kemudian dikuatkan dengan bukti kepemilikan. Surat tadi ya? Iya, artinya fisiknya dulu dikuasai. Oke. Berarti bagi tanah-tanah yang kosong. Jangan kemudian dokumennya dipegang, fisiknya tidak dikuasai. Nah, itu jadi rawan ketika itu belum dipetakan oleh BPN, tapi di satu sisi kemudian masyarakat tidak menguasai bidang tanah itu, sehingga kemudian muncul pihak lain yang kemudian juga mendapatkan dasar penguasaan dan dia menguasai, gitu Pak ya. Karena BPN menerbitkan sertifikat bukan 1-2 hari Pak. Bisa berbulan, bahkan kemudian ada keluhan dari masyarakat 2 tahun nggak selesai-selesai Pak, gitu. Baik. Dinamikanya prosesnya luar biasa. Baik, Pak Bambang, apakah sejauh ini ada tidak kasus tumpang tindih atau kepemilikan tanah yang dimiliki oleh orang lain itu di Kota Tanjung Pinang ini? Ya, kalau kita lihat case-nya Pak, dan ini juga sudah ada beberapa yang sedang kita tangani Pak ya. Itu jadi di kasus di kita itu ada beberapa, tercatat sih 2021 seingat saya itu ada 17 pengaduan kasus yang masuk ke kita Pak ya. Aduan ya? Ya, aduan, dan itu 10 sudah diselesaikan. Nah, penyelesaiannya itu selalu kita upayakan pertama mediasi. Kalau kemudian mediasi tidak selesai, maka kemudian upayanya adalah upaya litigasi di luar mediasi, yaitu melalui peradilan. Terkait dengan kasus yang ini sekarang sedang kita tangani, bahkan kemudian ada juga yang sedang ditangani oleh Polda gitu Pak ya, terkait dengan kasus tumpang tindih antara sertifikat yang lama dengan yang baru. Nah, itu biasanya pasti sertifikat yang kemudian tumpang tindih itu adalah sertifikat yang lama Pak. Yang lama dan kemudian itu tidak dikuasai, dan kemudian kalaupun dikuasai mungkin dari luasannya sangat luas, mungkin hanya sebagian yang dikuasai, artinya ada bagian-bagian yang tidak dikuasai. Nah, bagian-bagian yang tidak dikuasai itulah yang kemudian berpotensi orang kemudian mensertifikatkan kembali. Nah, BPN secara fungsi melihat proses ini secara administrasi. Ketika formal administrasinya itu terpenuhi, secara fisik di lapangan tidak ada komplain, tidak ada klaim gitu Pak ya. BPN turun ngukur aman-aman saja, bahkan didampingi dengan perangkat dari RT yang kemudian membenarkan kepemilikan atau penguasaan dari pemohon. Nah, itu biar berproses. Tapi kalau kemudian misalnya contohnya RRI ini Pak, RRI ini kalaupun dia belum punya surat dan dikuasai ini, ketika ada orang mau mohon ke sini, siapapun itu, orang BPN pasti dengan mudah Pak menolak itu Pak. Tentu kami loh ini ada RRI, dari mana itu suratnya? Tentu kemudian akan ada klarifikasi kepada penguasaan terhadap fisiknya. Tapi kalau kemudian kosong, lengang saja Pak, BPN turun, ngukur, diakui itu sebagai penguasaan fisiknya, bahwa kemudian dia dari dulu di situ, dan itu dibenarkan dari perangkat setempat, gitu ya. Bahkan kemudian suratnya pun terregister di kelurahan, yang akhirnya kemudian, loh apa dasar kemudian kami menerbitkan? Dan seringkali proses keluhan pengaduan itu bukan pada saat proses Pak. Tapi setelah kemudian tanahnya itu menjadi sangat strategis gitu ya, baru kemudian merasa berkepentingan, oh saya punya tanah di situ, yang akhirnya kemudian ngadu-mengadu, yang akhirnya kemudian BPN merasa, loh kok ini sertifikat terbit di atas sertifikat gitu Pak, yang ujungnya BPN Pak yang inilah yang dikatakan namanya tumpang tindih tadi ya. Ya, tumpang tindih itu Pak. Jadi tumpang tindih itu sesungguhnya ada tumpang tindih
tanah yang sudah terdaftar dengan tanah yang sudah terdaftar, artinya sertifikat dengan sertifikat. Tapi ada juga tumpang tindih yang masih dasar penguasaan, Pak. Jadi sertifikat dengan dasar penguasaan, SKGR atau itu. Ada juga SKGR dengan SKGR. Nah, itu case-case yang kemudian ini. Pak, tadi disebutkan bahwa ada juga tumpang tindih antara sertifikat dan sertifikat gitu ya. Tanah yang sudah memiliki sertifikat, kemudian muncul kembali sertifikat baru. Apakah itu tidak ada sistem yang mengatur bahwa memang tanah itu sudah berupa kepemilikan seseorang gitu, Pak? Karena kan kita tahu bahwa sertifikat itu sudah terdaftar ya di BPN. Iya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi konkretnya itu tadi yang saya bilang, sertifikat itu terdiri dari data yuridis dan data fisik. Artinya ada gambar, ada bidang gambarnya. Nah, di kami itu ada pemetaan. Jadi setiap bidang tanah yang sudah terdaftar itu kemudian harus dipetakan, Pak. Itu saat ini, Pak. Proses-proses sebelumnya itu belum sesempurna sekarang. Artinya ada bidang-bidang tanah yang sudah sertifikat, tapi kemudian itu belum terpetakan di kita. Sehingga kemudian ketika kami mengukur dan kemudian kami petakan lagi, ketika kami tahu di situ sudah ada peta, itu sudah pasti. Kami akan mengatakan ini sudah ada hak yang ada. Tapi ketika kemudian kami petakan, ternyata di situ belum ada di peta kami, maka kemudian tidak ada dong yang kemudian menjadi alat pembuktian bahwa di situ sudah ada sertifikat. Nah, kami tahunya itu ketika kemudian nanti orang yang merasa punya sertifikat yang ditumpang tindihkan itu melapor. Sehingga kemudian, loh tanah Bapak di mana? Di situ. Nah, ayo kita lihat. Kita cek di lapangan. Nah, disitulah kemudian terjadi pengklaiman. Bahwa kemudian patok saya di sini dulu, patok saya di sini. Nah, kemudian itu juga dilihat dari sempadan-sempadannya. Artinya kemudian ketika terjadi proses tumpang tindih seperti itu, tidak juga kemudian kami bisa langsung mengklaim atau menjustifikasi itu tumpang tindih. Tapi harus ada kajian. Kajiannya itu meliputi kajian yuridisnya, mencari dokumen-dokumennya, juga melalui kajian fisiknya. Kajian fisiknya tentu kemudian mengecek di lapangan, mana batas-batasnya, mana sempadan-sempadannya, karena kemudian bidang tanah itu tidak berdiri sendiri, Pak. Pasti itu ada sempadan-sempadan yang kemudian saling menguatkan antara bidang dengan bidang lainnya. Gitu. Kalau boleh saya tanya, mungkin gini, ada katakanlah rumah sebelah A nih, Pak ya, sudah lama, kemudian sebelah B sudah lama juga, ya. Kemudian rumah yang A dijual, ada pemilik baru berarti ya. Nah, mungkin pemilik baru ini ingin tahu surat tanah tadi. Ini kok sepertinya nih tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh si B tadi kan. Mungkin tanahnya sebelah ada yang diambil. Nah, berarti yang pembeli baru tadi kan mungkin dia komplain nih, cekcok ya, mungkin karena tanah saya. Nah, itu bagaimana menurut Bapak sendiri? Nah, itu biasa, Pak. Jadi ketika kemudian ini kita bicara untuk tanah yang sudah sertifikat, Pak ya. Jadi A dan B-nya sudah sertifikat. Tapi kalau dia belum sertifikat, maka kemudian kami hanya bicara pada yang sudah bersertifikat. Nah, ketika dia sudah bersertifikat dengan sudah bersertifikat, maka kemudian itu harus ada kajian tuh, Pak. Jadi makanya kemudian pemohon atau kemudian orang-orang yang ingin membeli tanah gitu, Pak ya, terhadap yang sudah sertifikat khususnya, itu sebaiknya memastikan dulu, Pak, ke BPN. Di BPN itu ada permohonan yang kemudian dalam rangka memastikan sertifikat yang kita pegang itu apakah luasnya sudah benar, apakah kemudian pemiliknya betul, subjeknya benar, objeknya benar, maka kemudian di sana ada proses namanya pengukuran ulang atau pengembalian batas, Pak. Sehingga kemudian yang mau beli pastiin dulu nih, jangan saya kemudian membeli dokumen, Pak, tapi ternyata fisiknya sudah berbeda. Karena kondisi sertifikat itu tadinya kosong, sekarang kemudian dibangun perumahan, itu notabene kemudian banyak yang kemudian penguasaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan dokumennya, Pak. Dan kalaupun mau mengukur tadi harus ada kedua belah pihak, Pak ya? Iya, wajib tidak itu, Pak. Boleh sepihak saja ya? Tidak boleh sepihak, Pak. Artinya keberadaan sempadan itu harus menjadi perhatian gitu, Pak. Maka kemudian di kita itu di BPN ketika proses penerbitan sertifikat baru, maka kemudian di sana disyaratkan kesaksian para sempadan, Pak.
Kalau kemudian di istilah kami itu ada namanya kontradiktur delimitasi, artinya persetujuan para sempadan gitu. Oke, berarti masyarakat memang wajib melakukan validasi atas hak tanah mereka ya Pak ya? Iya, artinya mereka kemudian ketika mereka punya sertifikat, pastikan tidak kemudian mereka harus memvalidasi, tapi kalau memang itu sudah sertifikatnya sudah tervalidasi, mereka nggak perlu lagi. Nah sebetulnya kita mendorong saat ini kita punya aplikasi Sentuh Tanahku, Pak. Sentuh Tanahku yang kemudian masyarakat itu diberi kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi, gitu Pak. Bahkan kemudian bisa mengecek tanahnya. Apakah tanahnya sudah terpetakan, apakah tanahnya itu sudah terpetakan juga dengan benar gitu Pak ya. Atau kemudian dia melihat, loh kok di atas tanah saya ada sertifikat orang lain gitu. Nah itu menjadi bagian-bagian koreksi dalam rangka pembenahan di kantor pertanahan. Berarti jadi sekarang udah bisa ngecek ya Pak ya? Bisa. Jadi melalui Sentuh Tanahku, jadi masyarakat pemirsa itu bisa kemudian melalui Play Store Pak untuk kemudian mendownload Sentuh Tanahku dan kemudian melakukan login. Nah dari login itu masyarakat bisa melihat. Kalau masyarakat ingin memanfaatkan lebih banyak fasilitas yang ada di Sentuh Tanahku, mereka bisa melakukan verifikasi Pak ke kantor pertanahan. Jadi mereka nanti minta verifikasi dan kemudian kita akan verifikasi bahwa orang tersebut adalah orang yang memang berkepentingan sehingga kemudian kita verifikasikan. Nah dari hasil verifikasi itu mereka bisa melihat tanahnya, status tanahnya, letak bidang tanahnya, bahkan kemudian kalau kemudian sedang mengajukan permohonan, mereka juga bisa melihat, berkas permohonan saya yang sudah saya ajukan itu sudah sampai di mana. Bahkan kemudian ketika masyarakat butuh informasi juga bisa melalui aplikasi itu Pak. Persyaratan, kemudian biaya, pembiayaan dan segala macamnya itu bisa dilihat. Pak Bambang, di BPN itu katanya ada istilah PTSL tuh ya? Iya. Apa itu Pak? Nah, PTSL itu sebetulnya adalah pengembangan dari kegiatan sertifikasi sebelumnya Pak. Jadi kalau dulu mungkin Mas Suradi kenal dengan PRONA, proyek nasional. Nah sekarang ini dengan kementerian baru itu kemudian dikembangkan kemudian namanya menjadi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya banyak Pak. Inilah yang kemudian harapannya pendaftaran tanah sistematis lengkap itu dilakukan desa atau kelurahan demi kelurahan, supaya satu kelurahan itu lengkap. Karena sesungguhnya salah satu persoalan kita adalah kita tidak tahu persis bahwa di dalam satu kelurahan itu bidang tanah siapa saja yang ada. Karena kalau kemudian pengalaman kami Pak, ketika kemudian kita melihat dalam satu kelurahan itu, kalau kita lihat dasar penguasaan, mungkin itu kalau dikumpulkan Pak, dasar penguasaan itu luasnya melebihi dari luas kelurahan atau desa tersebut. Sehingga kemudian dengan kegiatan PTSL ini, itu seluruh kelurahan itu dipetakan bidang demi bidang. Sehingga kemudian diharapkan dari PTSL ini tidak ada 1 meter tanah pun yang kemudian khususnya BPN tidak tahu itu. Sehingga itu kemudian salah satunya juga mengeliminir gitu, meminimalisir bidang-bidang tanah yang bersengketa. Artinya kalau dia sengketa, ya kita dulu tahu bahwa itu bersengketa. Dan kalau bedanya dengan PRONA Pak, kalau PRONA itu dulunya desa A sekian bidang, desa B sekian bidang. Tapi dengan kegiatan PTSL itu seluruh bidang tanah yang ada di desa itu harus tersentuh. Ketika kemudian dia memenuhi syarat untuk sertifikasi, maka kemudian seluruhnya akan disertifikasikan tanpa ada pembatasan. Kalau PRONA dulu itu diutamakan kepada masyarakat yang tidak mampu, gitu ya. Tapi dengan PTSL ini seluruhnya Pak. Mau jenderal, mau siapapun itu bisa berproses melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi PTSL ini adalah menjamin kepastian perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Itu bagian program Pak. Kalau kemudian jaminannya itu adalah harapannya adalah dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah. Itu yang kemudian. Nah kalau PTSL ini sesungguhnya dalam rangka kemudian mengeliminir persoalan-persoalan yang muncul dan kemudian memastikan bahwa di satu kelurahan atau nanti di seluruh
wilayah Indonesia ini, BPN tahu persis bidang-bidang tanah yang ada di situ. Apakah itu nanti surat tanahnya yang double atau sertifikatnya tumpang tindih atau apapun itu akan lebih dini, secara lebih dini itu diketahui oleh BPN. BPN, oke. Kalau sejauh ini di Kota Tanjung Pinang sendiri progres PTL itu gimana, Pak? Nah, tahun ini kita PTSL itu dimulai tahun 2017, Pak. Tahun 2017 itu mulai perdana diterapkan dengan kemudian kondisi menyesuaikan gitu Pak ya, artinya perubahan dari Prona ke PTSL. Nah itu banyak hal-hal yang kemudian terus disempurnakan. Nah sekarang ini kemudian untuk tahun 2021 ini kita ada kegiatan PTSL itu di satu kelurahan Pak, satu kelurahan Batu 9 itu Mbak Yani. Batu 9 dengan target sertifikasinya itu 960. Nah tahun ini kita sudah selesai, bahkan kemudian sudah ada agenda ini dari kementerian, mungkin tanggal 14 nanti diagendakan penyerahan sertifikat gitu ya, secara simbolis oleh Pak Menteri, secara virtual Pak. Virtual ya? Secara virtual. Jadi tanggal 14, jadi masyarakat yang kemudian sudah mengikuti PTSL di Batu 9 itu bisa menunggu Pak, bahwa tanggal 14 itu kita akan menyerahkan secara simbolis, juga sekaligus bagi masyarakat yang sudah mengikuti di sana bisa mendapatkan itu, mendapatkan sertifikatnya. Kira-kira begitu. Sudah setengah jam, kita mungkin bisa mengundang pendengar ya Pak untuk ikut bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Rasino di Rasino. Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino. Siap. Ya. Jadi mohon maaf Pak, kalau isu mafia tanah ada pemalsuan, mungkin penipuan dan sengketa tanah. Ada penyelesaiannya adalah apabila terjadi tumpang tindih antara yang sertifikat dan alas hak Pak. Yang sertifikat ini sejarahnya kan pakai alas hak yang mungkin dana kutip dipalsukan juga alas haknya, jadi ini timbul sertifikat. Cuman dulu kan tidak ada saksi-saksi ahli di kiri kanan itu Pak. Jadi apakah yang sertifikat ini akan lebih kuat daripada yang alas hak? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada masyarakat yang menempati lahan katakanlah tidur yang milik siapapun termasuk milik negara, apakah ini termasuk mafia tanah? Yang ketiga, yang kalau kita membeli tanah kemudian dijual lagi, waktu beli murah kemudian dijual lagi mahal gitu ya, apakah itu juga termasuk mafia tanah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang. Ya. Penelpon yang kedua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, dengan Selamat siapa? pagi, Pak. Sony, silakan. Pak Sony. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Sony. Saya ini ada saudara saya Pak. Iya. Tanahnya sertifikat. Lalu sertifikat itu dijual kepada seseorang. Terus ada jalan. Akte jual belinya melalui camat jelas. Dari 1.000 hektar itu 10.000 meter persegi Pak potong jalan. Jadi dia tidak mau dari terpotong jalan itu ada sisa tanahnya segitiga sekitar hampir 1 kapling lebih gitu Pak di pinggir jalan. Nah jadi dia beli di akte jual beli ke si camat itu jelas cuman sisanya lah gitu, jadi masih ada sisa gitu Pak. Dia bayar sesuai dengan itu Pak dia hanya beli 9.900 sekian itu setelah potong jalan Pak dan itu masih ada sisa. Nah otomatis sertifikatnya kan kasih sama pembeli itu. Nah sekarang famili saya nih waktu itu dia lupa membuat surat pemecahannya. Terus dalam beberapa tahun kemudian tanah sisa itu digarap orang. Yang garap itu penjaga kebun dia itu. Jadi famili saya ingin nuntut, saya lapor ke kantor polisi bilang minta sertifikat yang asli, minta sama dia tak kasih yang beli kemarin itu.
Jadi kami ke BPN lah, ada fotokopinya, tunjukkan ke BPN tentang rewet tanah itu kan. Orang BPN tak mau ngasih Pak, duplikatnya. Nah ini gimana Pak? Kan ada sertifikatnya, kami fotokopi itu. Lokasinya di mana itu? Di Batu 8. Batu 8. Dekat Curug Permata itu. Oke. Udah lama itu Pak, jadi akhirnya berdebat ya. Jadi kami pakai pengacara, habis duit kami Pak. Tak selesai, jadi makanya saya minta pencerahan Pak Bambang, kami masyarakat kecil jangan sampai dimain-mainkan itu, dan kembalikanlah itu hak kami. Kalau memang itu hak kami, dia beli sekian, sisanya sekian, jangan diambil lagi lah. Nah makanya kami, tujuan saya nanya ke Pak Bambang ini, apakah bisa kami minta buktikan duplikat. Kami kemarin udah tanya ke orang BPN, tak bisa dibuktikan Pak. Fotokopinya ada, nomornya ada. Artinya kan tahu saya BPN itu ada big data. Nah ada riwayat tanah, pokoknya tanah si A dibeli oleh apa, dia riwayat tanahnya sekian berdasarkan atau jual beli, dia beli sekian, masih ada sisa sekian, itu kan riwayat tanah tercatat itu di sertifikat. Sertifikatnya tahun berapa Pak Sony? Izin Pak? Tahun 70-an gitu. Oh tahun 70-an. Nah ini mohon penjelasan Pak Bambang, gimana, apakah saya bisa menghadap Bapak sih minta duplikatnya, buktikan jauh mana proses tanah itu, apakah siapa miliknya, kami ingin lihat. Nah kami masih ada sisa tanah hampir 1 kapling gitu Pak, pinggir jalan. Oke, sudah ditangkap. Sekarang udah repot-repot, jadi kami tak mau berurusan sama pengacara habis duit kami. Baik, nanti dijawab oleh Pak Bambang, Pak Sony ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ada kasus Pak ya. Kasus. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Suhardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber. Ya. Pak Batu 10. Silakan Pak. Pak Batu. Pak Batu Pak. Iya Pak Batu. Silakan Pak. Ceritanya begini Pak dari BPN. Tahun 1984 ada dulu penawaran tanah untuk kredit. Jadi 1 kapling itu 20 kali 25. Semua banyak, kira-kira hampir 150 kapling waktu itu. Jadi diangsur selama 1 tahun, sehingga total harga itu masing-masing kapling itu 150.000. Itu ada yang lunas, ada yang tidak lunas. Nah, di sini permasalahannya. Yang tidak lunas mungkin tidak mendapatkan alas hak, yang lunas mendapatkan alas hak yang dikeluarkan oleh camat waktu itu, kalau tidak salah. Di tengah perjalanan tanah itu di loader, diambil boksisnya Pak. Setelah diambil boksisnya, yang dulunya sedikit lembah menjadi rata, sehingga patok itu hilang. Lagi loader. Nah, kami menuntut si pemilik tanah untuk tentukan kembali patok aslinya itu. Si pemilik tanah beserta panitianya lah katakan tidak bisa menunjukkan lagi. Dan juga kapling-kapling itu ada yang lunas, ada yang tidak. Nah, kerepotannya di sini. Alhasil kami melapor ke lurah waktu itu. Dan kami mengambil pengacara. Nah, oleh pengacara lah yang menangani itu dengan manusia waktu itu. Ya, kredit lah namanya. Sehingga tanah kami yang mau mengurus itu, ada yang nggak mau mengurus Pak. Lah, makanya kan kami mengurus ada 8 orang. Dari 8 orang ini, tanah kami itu direlokasikan ke tempat lain, tapi masih ada 1 kawasan kaplingan tadi. Jadi disusunlah jajar semua 8 orang dan diuruslah sertifikatnya, dan itu sudah terbit dan sudah kami pegang masing-masing. Jadi bagaimana vaksin seperti ini dengan alasan yang lain yang sudah tidak jelas kepemilikannya. Sekarang terjadi Pak, yang sudah memiliki alas hak tahun 1984 datang kepada kami minta ditunjukkan
anak mereka. Kami tidak tahu karena sudah satu balau. Panitia yang dulu itu pembebasan kredit itu sudah meninggal. Pak Batu, dipersingkat pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya apa? Statusnya itu gimana? Lokasinya Pak di belakang perumahan Galaksi dekat SMA yang baru dibangun. Oke. Nah, itu status sertifikat kami gimana Pak? Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, baik. Jadi ini salah satu Kasus lagi ya. kasus yang perlu ditangani ya oleh Badan Pertanahan Nasional. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wardi, selamat. Waalaikumsalam. Baik, dengan Pak Abdul Qadir, Mas Wardi. baik, silakan Pak. Terima kasih Mas Wardi. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Abdul. Saya hanya ingin menanyakan Pak ya. Saya pernah mengurus sertifikat Prona Pak ya di kilometer 10 apa 11 di Jalan Sumberjo di belakang bandara. Itu asal dasar tanah itu bernama Bapak Ahmad Subarjo ya. Jadi waktu itu sudah diurus proyek Prona itu. Namun sampai saat ini belum keluar sertifikatnya Pak. Nah, terus NIB-nya juga sudah keluar. Cuma kok sampai saat ini belum keluar. Jadi kira-kira apakah memang bisa kita ngecek ke Badan Pertanahan, apakah tidak. Jadi sampai saat ini dari Bapak RT-nya juga belum bisa menjelaskan ke kita. Karena kita juga sudah bayar PBB Pak juga. Tahun berapa Pak itu Pak prosesnya Pak? Prosesnya masih ada Prona yang masuk ke Tanjung Pinang sekitar 2 tahun yang lalu Pak ya. 2 tahun yang lalu Pak. Jadi atas nama saya Abdul Qadir. Itu kurang lebih luas tanahnya sekitar 760 meter persegi Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada Bapak bisa menjelaskan kepada kami masyarakat ini Pak. Baik. Baik. Oke, Satu silakan. sertifikat. Luar biasa, banyak sekali ya kalau Kasusnya. masalah pertahanan ini Pak Bambang. Iya. Oke, baik, kita terima penelpon. Satu penelpon lagi ya untuk sesi yang pertama. Selamat Saya khawatir pagi. saya yang lupa ini. Selamat pagi Mas Wardi. Pagi Pak Haryanto, silakan. Ya, saya. Langsung saja. Terima kasih Bung Sardi. Selamat pagi Bapak Nusmer. Selamat pagi Bapak Haryanto. Jadi saya mau pendapat karena kenapa kita sering kacau. Seharusnya orang yang jual harusnya RT-nya harus mau tahu. Kadang dia bisa jual, kadang RT nggak tahu, jadi ada masalah. Kadang ada yang sebagiannya urus surat fotokopi, dia bilang alasannya suratnya aslinya hilang lah apa, dia urus surat lagi. Tahu orang lain katanya suratnya nama lain orang lain, katanya dia suruh bantu urusan surat ini. Jadi sehingga kita jadi kacau negara tempat daerah kita ini. Contohnya saudara saya di Batu di Janet, dia beli kapling sudah bayar tahun 2018. Ternyata sekali gini urusannya karena ada surat 2 double tindak tindih. Itu macam mana kasusnya terakhir itu aja. Terima Baik. kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 penelpon nih, kayak nih ya, Iya. luar biasa. Kasus semua. Ini harus jeli nih BPN memandangnya Pak. Silakan Pak Bambang. Baik. Terima kasih Mas Wardi, Mbak Yani, dan bapak-bapak yang sudah bertanya ini banyak sekali Pak. Mudah-mudahan ini saya tidak lupa ini Pak. Oke, baik. Karena terlalu banyak, mulai dari Pak Rasino Pak ya, dari Pak Rasino sampai Pak Haryanto. Mungkin saya tidak menjawab Satu satu persatu gitu Pak ya. Mungkin ada yang saya jawab satu persatu, tapi ada juga yang kemudian itu akan lebih jelas kalau kemudian Bapak bisa langsung ke kantor gitu Pak ya. Kayak Pak Abdul Qadir gitu Pak ya. Pak Abdul Qadir itu, saya mulai dari yang ini dulu Pak ya. Boleh, silakan. Dari mulai yang ringan lah, yang ringan yang kemudian bisa. Pak Abdul Qadir ini sudah pernah ikut kegiatan Prona di 2 tahun yang lalu, dan itu kemudian sampai sekarang belum terbit sertifikatnya. Nah itu harus detail Pak ya. Pak Abdul Qadir, silakan Pak, Bapak bisa ke kami untuk kemudian mendalami prosesnya apa. Gitu. Kenapa kemudian belum terbit. Tapi biasanya kenapa belum terbit, ada target yang harus kamu penuhi. Misalnya targetnya 1000, ternyata kemudian
yang layak untuk diproses itu lebih dari 1.000, sehingga kemudian sementara yang lain itu belum bisa kita terbitkan. Mungkin salah satunya itu, tapi untuk lebih jelas mungkin Pak Abdul Qadir bisa datang ke kantor untuk kemudian kita lihat lebih detail persoalannya apa gitu. Nah, terkait dengan Pak Rasino itu ada tumpang tindih SAM gitu ya, SAM dengan Alasa yang kemudian terindikasi. Saya tidak mengatakan bahwa dasar SAM itu tidak benar gitu Pak ya. Karena itu harus ada pembuktian. Tidak kemudian orang bilang itu surat penerbitan sertifikatnya dengan dasar yang nggak benar. Nah, itu kami tidak dalam ranah membuktikan itu benar atau tidak benar. Tapi yang kami jaga adalah prosesnya. Prosesnya sudah memenuhi ketentuan yang ada dan itu dinyatakan clear bahwa sertifikatnya sudah dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan. Tapi ketika kemudian di belakang hari ada pembuktian lain, nah itu harus dibuktikan dulu Pak. Apakah kemudian sertifikat akan lebih kuat dari Alasa? Kita punya banyak pengalaman juga Pak. Sertifikat yang kemudian ternyata di peradilan itu kalah oleh Alasa. Nah itu makanya di kita ini kan masih belum secara azas hukumnya kita masih tidak positif Pak ya, artinya negatif yang bertendensi positif. Artinya kemudian kekuatan sertifikat itu masih bisa dimungkinkan untuk diuji. Diuji apakah kemudian layak, artinya ini sertifikatnya kuat atau tidak itu diuji di pengadilan, sehingga pembuktiannya adalah di pengadilan. Kalau kita bicara apakah sertifikat lebih kuat dari Alasa atau Alasa lebih kuat dari itu, nah apakah kemudian yang lama itu pasti lebih utama dari yang baru? Nah tidak selalu begitu, tapi kemudian itu lebih kepada pembuktian. Jadi kalau Pak Rasino ya itu tinggal dibuktikan dulu Pak. Kalau sertifikatnya kemudian itu memang ada cacat administrasi atau kemudian ada dasar penerbitan yang kemudian tidak memenuhi atau palsu atau apapun, itu harus dibuktikan dulu sehingga kemudian nanti akan ada putusan yang kemudian memerintahkan kepada BPN untuk apakah itu nanti membatalkan atau